pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akhirnya mengumumkan pemenang sayembara desain ibu kota negara yang baru. Ada 5 nominator terbaik yang tersaring dalam pengumuman tersebut. Tim juri memutuskan desain bertema negara rimba Nusantara sebagai pemenang sayembara. Desain ini dibuat oleh perusahaan Urban Plus yang didirikan Sofiansi Barani. Sedangkan juara kedua dan ketiga, yakni masing-masing desain bertema The Infinity City dan Kota Seribu Galur. 2 nominator sisanya mendapatkan gelar juara Harapan 1 dan Harapan 2. Desain bertema Zamrud Khatulistiwa ditetapkan sebagai juara Harapan 1, sedangkan juara Harapan 2 adalah desain bertema Benua Rakyat Nusantara. Ketika menyaksikan virtual design yang dirilis Kemen PUPR, bayangan kota Atlantis mendadak melintas. Atlantis adalah kota kerajaan rekaan Plato yang terdapat dalam buku Timaeus and Chrysias. Kota itu digambarkan sangat modern dan berada di sebuah pulau. Meski memiliki teknologi modern, namun kota itu lenyap dalam sekejap ketika hendak menyerang Athena, Yunani. Gempa dan tsunami melenyapkannya ke dasar laut. Ada pesan tersembunyi yang disampaikan di dalam buku itu, bahwa Athena dilindungi para dewa sehingga siapapun yang bermaksud menyerang akan dilenyapkan dari muka bumi. Sejumlah peneliti menyimpulkan, meski rekaan, namun Atlantis sebenarnya gambaran dari Minoan, pulau di Yunani yang hilang tersapu tsunami setelah gunung Santorini meletus ribuan tahun yang lalu. Tentu saja dengan dilebih-lebihkan, terutama menyangkut teknologi yang dimiliki. Meski demikian, para peneliti dan ahli sejarah tetap mencoba memberitahukan apakah kota Atlantis benar-benar ada. Beberapa tempat pernah disebut sebagai lokasinya, seperti Laut Hitam, Samudra Pasifik, Atlantik, Lemuria, Brahma, hingga Indonesia. Penyebutan nama Indonesia bukan hasil gawan pemimpi atau tukang rekaan kisah fiksi. Adalah ilmuwan Brazil, Profesor Arcio Nunes de Santos, yang meyakininya seperti dituangkan di dalam buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Alasannya, Profesor Arcio Santos dengan dibantu sejumlah ilmuwan telah melakukan riset mendalam selama lebih dari 30 tahun sebelum sampai pada kesimpulan seperti yang ditulis dalam bukunya. Lalu apakah Presiden Joko Widodo juga terinspirasi kota Atlantis, bahkan percaya keberadaannya di Indonesia, dan karenanya ingin mereka ulang di pedalaman Pulau Kalimantan yang eksotik itu? Tentu hanya Presiden yang tahu. Tetapi mari sejenak kita melihat lebih jauh lagi. Jika ibu kota benar-benar terwujud dalam desain pemenang, tentu dengan tambahan dan pengurangan sesuai kondisi alam, maka akan berdiri sebuah kota besar dengan teknologi modern, berlatar hutan belantara, dan menghadap ke laut lepas. Nyaris sempurna seperti gambaran kota Atlantis dalam buku Plato. Benar bahwa desain tersebut karya perorangan atau kelompok. Tetapi ingat, sebelumnya mereka tentu sudah mendapat masukan atau bahkan clue gambaran kota yang diinginkan Presiden Jokowi. Terlepas pro kontra yang masih menyelimuti, termasuk bagaimana pendanaannya, karena jika dibangun dengan mengandalkan pinjaman, tentu akan kian membebani anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di masa mendatang. Kita berharap jika kelak terwujud kota itu tidak hanya melambangkan kemegahan dan kejanggihan teknologi, namun juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar ambisi 1-2 orang untuk membangun monumen diri, sehingga cita-cita paling mendasar para pendiri bangsa
yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur terabaikan. Berbicara mengenai Atlantis, para peneliti Amerika Serikat menyatakan bahwa Atlantis is Indonesia. Hingga kini, cerita tentang benua yang hilang Atlantis masih terselimuti kabut misteri. Sebagian orang menganggap Atlantis cuma dongeng belaka, meski tak kurang 5.000 buku soal Atlantis telah ditulis oleh para pakar. Bagi para pakar arkeologi atau oceanographer modern, Atlantis tetap merupakan objek menarik, terutama soal teka-teki di mana sebetulnya lokasi sang benua. Banyak ilmuwan menyebutkan bahwa benua Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Namun, sebagian arkeolog Amerika Serikat bahkan meyakini benua Atlantis dulunya adalah pulau besar yang bernama Sundaland, suatu wilayah yang kini menempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sekitar 11.600 tahun yang lalu. Benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Para peneliti Amerika Serikat menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia, kata Umar, Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Umum, Profesor Umar Anggajeni. Kata Umar, dalam 2 dekade terakhir, memang diperoleh banyak temuan penting soal penyebaran dan asal-usul manusia. Salah satu temuan penting ini adalah hipotesa adanya sebuah pulau besar sekali di Laut Cina Selatan yang tenggelam setelah zaman es. Hipotesa itu, kata Umar, berdasarkan kajian ilmiah seiring makin mutakhirnya pengetahuan tentang arkeologi molekuler. Menurut Umar, salah satu pulau penting yang tersisa dari benua Atlantis, jika memang ada, adalah Pulau Natuna di Riau. Berdasarkan kajian biomolekuler, penduduk asli Natuna diketahui memiliki gen yang mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Bangsa Austronesia diyakini memiliki tingkat kebudayaan tinggi, seperti bayangan tentang bangsa Atlantis yang disebut-sebut dalam mitos Plato. Ketika zaman es berakhir, yang ditandai tenggelamnya benua Atlantis, bangsa Austronesia menyebar ke berbagai penjuru. Mereka lalu menciptakan keragaman budaya dan bahasa pada masyarakat lokal yang disinggahinya dalam tempo cepat, yakni pada 3.500 sampai 5.000 tahun yang lampau. Kini, rumpun Austronesia menempati separuh muka bumi.